jenazah Rasulullah baru dikuburkan di hari Rabu. Beliau meninggal di hari Senin, Selasa, Rabu baru dikuburkan. Kenapa telat proses penguburan jasad Rasulullah ini? Ada 3 jawaban yang diberikan oleh para ulama. Jawaban yang pertama, Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. ketika beliau jadi pemimpin di Madinah, itu dalam waktu yang singkat, lebih kurang setahun beliau berada di Madinah, itu sudah terbentuk pemerintahan. Maka sampai terjadi perang Badar di tahun berikutnya. Saat beliau sebagai pemimpin, panggilan untuk beliau sebagai pemimpin itu adalah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bukan ya Amirul Mukminin, bukan ya Rais, ya Malik, ya Sahibas Sumawi, ya Rasulullah. Singkat cerita, di tahun ke-10 setelah hijrah, beliau wafat. Beliau wafat di hari Senin 12 Rabiul Awal. Apa yang terjadi? Kita tahu di dalam ajaran Islam dan ajaran Rasulullah bahwa orang yang meninggal itu difardu kifayahkan dan segera dikuburkan. Tapi luar biasanya, jenazah Rasulullah baru dikuburkan di hari Rabu. Beliau meninggal di hari Senin, Selasa, Rabu baru dikuburkan. Kenapa telat proses penguburan jasad Rasulullah ini? Ada 3 jawaban yang diberikan oleh para ulama. Jawaban yang pertama, untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada umat Islam dari berbagai penjuru datang dan melaksanakan sholat jenazah untuk Nabi. Karena kita tahu transportasi di zaman itu sangat terbatas dengan unta, kuda, keledai. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, kalau jenazah lain segera dikuburkan, kenapa? Karena ada kekhawatiran terjadi perubahan pada jasad, berubah baunya, berubah fisiknya, dan lain sebagainya. Sedangkan pada jenazah Rasulullah, kekhawatiran atas perubahan itu tidak ada dan tidak terjadi. Karena jasad para nabi, jangankan para nabi, bahkan orang-orang Islam dengan kapasitas tertentu saja Allah berikan kelebihan. Setelah dikuburkan bertahun-tahun bahkan berabad-abad tidak mengalami proses pembusukan. Kita saksikan dari rekaman di media sosial, di YouTube dan lain sebagainya, ketika terjadi perang di Suriah, di negeri Syam, yang di situ merupakan kuburan para syuhada di masa lalu dalam peperangan menghadapi Romawi. Itu ada jenazah yang sudah 1400 tahun dikuburkan di dalam tanah. Ketika kuburannya terbongkar karena pengeboman, saat dipindahkan jenazah, ternyata jasadnya masih utuh dan pakaian yang mereka yang berlumuran darah itu belum kering. Bayangkan, itu sudah 1400 tahun dan itu divideokan. Ini baru seorang manusia biasa, hanya karena dia sahabat Nabi. Bayangkan nabinya sendiri. Dan itu sekaligus untuk meluruskan pemahaman yang berkembang di masyarakat tentang sejarah Nabi Ayub alaihissalam, yang konon diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit pada tubuhnya. Cerita yang berkembang dari mimbar ke mimbar adalah ulat itu memakan tubuh Nabi Ayub sampai hanya tersisa 2 ekor ulat lagi, yang tidak dimakan hanya hati dengan lidah. Itu konon dalam riwayat. Tetapi para ulama menggugat, bagaimana mungkin ada ulat yang diizinkan oleh Allah untuk makan jasad seorang nabi yang masih hidup, sedangkan yang sudah dikuburkan dan meninggal di dalam tanah selamat? Sangat tidak logis. Nah, makanya terkait dengan Nabi, ada sebuah salawat yang sering kita ulang-ulang di pesantren. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada
وما تثاءب أصلا في مدى الزمان Nabi hantam melumpau malam ura selama-lama masa mengep Nabi pihitan niba zaman sepanjang masa lam yahtalim ihtalama yahtalimu ihtilam mimpi lam yahtalim Nabi tidak pernah bermimpi. Siapa yang tidak pernah bermimpi ini? Toha lam yahtalim qattun, tidak pernah mimpi sama sekali. Siapa? Toha. Siapa Toha? Toha adalah nama lain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam salawat, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Satu lagi nama beliau Yasin. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hanya ketidakadilan kita ketika membaca surat Yasin, ada banyak orang yang bersolawat Yasin sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak pernah kita dengar orang bersolawat ketika membaca surat Toha. Toha sallallahu alaihi wasallam, langsung Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Padahal Toha adalah Nabi, Yasin juga beliau. Maka lam yahtalim qattun, tidak pernah bermimpi sama sekali. Siapa? Toha mutlaqan, mutlak, abada, selama-lama. Minhud dawabu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihi al-hasani. Minhud dawabu falam tahrub, dari Nabi tidak pernah ada binatang yang melarikan diri. Minhud dawabu falam tahrub, tidak pernah ada binatang yang lari dari Nabi. Semua datang menghampiri beliau. Anjing, serigala, harimau, semua datang menghampiri Nabi. Enggak ada yang lari. Ayam merasa aman dengan Nabi, apapun binatang merasa aman dengan Nabi. Beda dengan kita. Semua binatang melihat kita lari. Jangankan binatang, anak sendiri pun lari. Nyandum yo kalian ya. Wa ma waqa'at zubabatun abada, dan tidak pernah jatuh seekor lalat sama sekali fi jismihil hasani, di atas tubuh Nabi yang mulia. Ini bukan hanya Nabi kita, berlaku untuk semua para Nabi. Binatang-binatang itu senang dan tenang. Nah, bagaimana mungkin ada Nabi yang masih hidup, tubuhnya dimakan oleh ulat, sedangkan yang sudah mati di dalam tanah pun tidak diganggu oleh ulat? Ini anomali. Ada cerita yang keliru. Oleh karena itulah setelah dikaji oleh para ulama, mereka simpulkan bahwa penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam tidak sedramatis yang dibayangkan dan diceritakan selama ini. Yang dialami oleh Nabi Ayub hanya semacam sejenis penyakit cacar pada kulit yang tidak menular. Semacam penyakit cacar pada kulit yang tidak menular. Tapi karena pemahaman masyarakat penyakit cacar itu menular, maka begitu Nabi Ayub kena penyakit ini, beliau diusir dari pemukiman masyarakat agar tidak menular. Ini Nabi Ayub. Nah, jadi tidak ada kekhawatiran bahwa tubuh Nabi akan mengalami perubahan. Maka sudah ada dua jawaban. Jawaban yang ketiga, kenapa jenazah beliau tidak segera dikuburkan? Rupanya beliau sebagai pemimpin belum ada penggantinya. Walaupun menguburkan jenazah itu sangat penting, fardu kifayah, tetapi memilih pemimpin lebih penting lagi daripada menguburkan jenazah. Maka menjadi sebuah pesan di awal kajian ini, bila nanti di tanggal 14 Februari, kalau nggak salah hari pemungutan suara, kita akan diarahkan untuk menuju ke TPS, tempat pembuangan sampah.
Entah kenapa nama-namanya mirip. Tempat pemungutan sampah, tempat pemungutan suara, bukan pemungutan sampah. Kita menuju ke TPS. Kebiasaannya diselenggarakan pagi hari dari jam 8 sampai selesai. Tidak ada pembatasan waktu karena prosesnya panjang. Maka seharusnya bila di hari tersebut ada salah seorang warga di tempat pemungutan suara berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia, maka tidak sepatutnya proses pemungutan suara ditunda hanya karena ingin menguburkan jenazah. Kenapa? Karena proses memilih pemimpin lebih penting dan genting daripada menyegerakan menguburkan jenazah. Tapi ingat, jenazah tetap wajib dikuburkan. Sunat segera, tidak wajib segera. Sedangkan memilih pemimpin tidak boleh ditunda-tunda. Semakin lama sebuah komunitas masyarakat dalam keadaan kosong kepemimpinan akan semakin rusak. Maka kita berharap nanti jangan ada yang menunda pemilu hanya karena ada warga meninggal di tempat tersebut. Jadi karena belum terpilih pemimpin, maka bukti kepemimpinan sebelumnya, sosok wujud fisik Nabi itu tidak boleh dalam tanda kutip dihilangkan sebelum ada penggantinya. Ini urgensi pentingnya pemilihan pemimpin di dalam Islam. Mulailah umat Islam berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, semacam tempat pertemuan di Madinah. Kalau di Mekah tempatnya itu di Darun Nadwah, sedangkan di Madinah tempatnya itu Saqifah Bani Sa'idah. Berkelompok, satu sisi muhajirin, orang dari Mekah, satu sisi Ansar dari Madinah. Ada Asolo, ada Urang Tamong. Dan dua-duanya punya kepentingan. Yang Asolo, pemilik tempat, yang punya tanah, mereka ingin Nanggrau kamu Asolo pemimpinnya, enggak boleh Urang Tamong. Sedangkan orang Mekah juga punya kepentingan. Pemimpin sebelumnya itu dari kami, orang Mekah, enggak boleh orang lain. Perebutan kekuasaan di antara muhajirin dan ansar ini hampir saja meruntuhkan pondasi Islam dari awal mulanya. Hampir saja terjadi perang saudara dan Islam habis cerita. Dalam kondisi genting tersebut, hari pertama, hari kedua, di puncaknya hari ketiga, Abu Bakar melihat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, maka beliau naik ke atas panggung. Kita nggak tahu panggung itu ada panitia pembangunannya atau memang sudah tersedia lebih dahulu. Yang jelas itu tempat tinggi karena nggak ada mikrofon zaman dahulu. Naik ke atas panggung. Apa kata beliau? Kalau kita berebut mengklaim yang muhajirin merasa karena Muhammad orang Mekah, yang Ansar merasa mereka pemilik negeri Madinah, maka harusnya kita kembalikan kepada pernyataan Rasulullah yang mengatakan al-a'immatu min Quraisyin, para pemimpin itu dari kalangan Quraisy. Semua orang terdiam. Kenapa? Ini hadis Nabi. Maka tidak patut bagi orang yang beriman ketika Allah dan Rasulnya berikan sebuah keputusan, mereka masih mempunyai second opinion, masih mempunyai khiyarah. Tidak patut, masih mencari alternatif yang lain. Idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu. Enggak patut bagi orang yang beriman bila Allah dan Rasulnya tetapkan keputusan, mereka masih mencari pendapat orang lain. Oh, dadanyong kedehilet, dadanyong kedehilet. Itu keputusan final. Begitu dinyatakan hadis Nabi, orang-orang muhajirin terdiam, orang Ansar merespon. Naam. Al-a'immatu minkum wal wuzara'u minna. Oke. Kalau begitu pemimpin dari kalangan kalian orang Quraisy, tetapi kabinetnya, menteri-menterinya dari kami orang Madinah, dari Ansar. Pertanyaannya, siapa orang Quraisy yang akan menjadi khalifah? Yang menjadi pemimpin, bukan khalifah, yang akan menjadi pemimpin. Abu Bakar tunjukkan Sayyidina Umar. Beliau tidak tunjukkan diri sendiri, apalagi tunjuk anaknya. Beliau tunjuk Sayyidina Umar. Apa kata beliau? Siapa di antara kita yang hadir hari ini yang keislamannya itu menyebabkan izzah Islam itu bangkit selain daripada Umar bin Khattab,
siapa di antara kita yang berani menyatakan keislamannya secara terang-terangan, dan siapa yang Rasulullah mendoakan Allahumma a'izzal islama bi ahabbi umaraini ilaika, ya Allah muliakan Islam ini dengan salah seorang di antara dua Umar yang lebih engkau cintai. Pilihannya ada dua Umar, yang pertama Umar bin Khattab dan yang kedua Amru bin Hisham. Amru bin Hisham ini lebih terkenal dengan panggilannya Abu Jahal, namanya Amru bin Hisham. Tetap tulisannya Umar, hanya yang Amru ini ada waw di ujung, seperti yang Amru ibnul As. Dulu waktu ngaji-ngaji di pesantren dikatakan kalau yang Umar ada waw itu Umar bin Khattab, Umar tidak ada waw itu Umar yang lain. Padahal bukan, Umar yang ada waw itu adalah panggilannya Amru, sedangkan yang tidak ada waw disebut dengan Umar. Ini promosi Abu Bakar. Ketika Umar disebut namanya, beliau naik ke atas panggung. Apa yang terjadi? Beliau jabat tangan Abu Bakar sebelum Abu Bakar membaiat beliau. Sambil beliau pegang tangan Abu Bakar, Sayyidina Umar katakan, siapa di antara kalian yang Allah abadikan persahabatannya dengan Allah di dalam Al-Quran dan mendampingi perjalanan hijrah beliau sampai kemari? Inilah Abu Bakar. Langsung beliau baiat Abu Bakar. Semua orang langsung bergemuruh setuju Abu Bakar menjadi khalifah. Maka naiklah Sayyidina Utsman, naik Talhah, naik Zubair, naik Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lain, Sa'ad bin Ubadah dan seterusnya. Sayyidina Ali tidak hadir di saat itu karena beliau sedang menghibur istrinya yang sedang berduka cita karena ayahnya baru berpulang ke rahmatullah, Fatimah yang baru menjadi seorang anak yatim. Ali sibuk menghibur Fatimah. Tetapi begitu tahu bahwa Abu Bakar sudah terpilih sebagai khalifah, beliau buru-buru keluar untuk ikut membaiat Abu Bakar. Terpilihlah Abu Bakar. Ketika terpilih, pidato pertama beliau, kalau bahasa kami di Kota Madia Cetkeng itu inaugurasinya, beliau katakan, inna dha'ifa fikum qawiyyun 'indi hatta akhudhal haqqa lahu. Sesungguhnya orang-orang lemah di kalangan kalian aku pandang kuat sampai hak-haknya aku tunaikan. Wa innal qawiyya fikum dha'ifun 'indi hatta akhudhal haqqa minhu. Dan orang kuat di kalangan kalian aku pandang lemah sampai hak-hak orang lain aku ambil dari hartanya. Singkat khutbah beliau tersebut. Begitu selesai. Tidak ada parade militer sampai tembak mercon, tembak meriam dan lain sebagainya. Pulang ke rumahnya seperti biasa, enggak ada pas pampres, enggak ada militer yang berbaris. Abu Bakar ini pedagang, cuma bukan pedagang perabot. Beliau dagang kain. Besoknya Sayyidina Umar sebagai ketua parlemen umat Islam datang ke pasar untuk berbelanja. Dan beliau terkejut ketika melihat presidennya sedang berjualan. Bayangkan Jokowi hari ini dilantik jadi presiden, besok jualan perabot di Blok M ataupun Tanah Abang, kan terkejut Ketua DPR Puan Maharani. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.